Silakan. OK，1、2、3、3、2、1，开始。 OK， 5、4、3、2、1、哇， 9、8、7、6、5、4、3、他是真安静了。拼盖盖，小品改改，小拼盖盖，来注意时间，5、基本上已经停了， 3、2、已经停了。 10、9、8、7、6、5、4、哇， 3、2。Oh my， 成功。 OK， 1，don't cry，哦一走就哭是吧？哦，这个有多大？2个月哈。5、4、3、2，哦，真太长。 谁最晚？谁最8、基7、本上6，用不了5秒。 5、4、3、2，挑战成功。 Dia kayak bolak-balik martabak ya. Kita kan kalau tahu ya, apalagi kalau tahun dulu kan itu anak masih ini. Gini, bayinya gitu ya. Mungkin bayinya diem karena mikir gini, nih gua diapain sih gitu ya. Iya kan? Ini boleh dicoba, tapi nggak tahu deh. Aku harus tanya nih, ada seorang teman lama yang juga kebetulan dokter spesialis anak. Mungkin bisa bantu, apa yang bikin seorang bayi itu bisa diem? Apalagi shock karena dia dibulak-balik bayinya, atau memang dia jadi tenang ya? Boleh dicoba loh. Jangan dicoba ke pacar ya. Kamu kenapa bete? Dibulak-balik, kamu bikin aku kesel. Oke, kita panggil dulu dokter spesialis anak dulu ya. Dokter Meta ada di sini. Selamat datang lagi. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Teh? Aku sehat, terima kasih. Silakan duduk. Udah kenal sama Ninding? Apa kabar? Ada Dito juga, tapi sudah ngobrol sama Dito kan tadi ya. Silakan duduk Oh, dokter. iya, terima kasih. Jadi itu tadi video sudah pernah lihat dong? Sudah. Ya kan lagi heboh banget ya sekarang ya. Itu kenapa bayi itu bisa langsung diem? Itu karena digendongnya, karena dia soothing, berasa soothing dengan goyangannya, atau karena bingung lihat orang-orang hitung-hitung gitu? Ya pasti bukan karena bingungnya. Bukan karena bingung. Sebetulnya bayi itu nangis karena dia merasa nggak nyaman. Iya. Nah dengan posisi tadi itu yang kayak itu namanya Dr. Robert Hamilton ya. Oke, Dr. Robert Hamilton. Dia melakukan membuat bayi itu berada dalam posisi seolah-olah dia masih berada dalam rahim ibunya. Oh gitu. Gitu. Jadi cara Makanya gendongnya itu posisinya seperti itu. Posisi dalam rahim. Oh, Sama oke. kayak bayi pada saat masih dalam rahim ibunya itu kan kemanapun si ibu pergi dia ikut nih. Jadi pasti kan akan Nyaman. Ya akan nyaman. Dan ada Bergerak-gerak goyangan itu seperti tadi ya. Oh. Betul. Jadi makanya tenang ya. Yes. Bukan karena dia shock, dia bingung. Oh, I see. Berarti bener kakakku pernah bilang bayi tuh kalau nangis tuh berarti karena nggak nyaman. Ya, ada Jadi, sesuatu ada gitu, bukan sesuatu cuman kita rewel Jadi aja. kadang-kadang salah juga berarti kalau lagi nangis didiemin ya. Iya, nah itu gimana kata orang-orang bilang jangan kalau nangis nanti bau tangan, jadi diemin nggak boleh di aja. ini gitu. Itu sebetulnya gimana sih? Itu sebetulnya dibilang mitos, bisa dibilang mitos lah bau tangan itu. Memang sebaiknya pada saat anak atau bayi menangis kita menenangkan, bukan malah mendiamkan. Jangan takut bau tangan. Karena pada prinsipnya itu tadi bayi mencari kenyamanan, dan kenyamanan itu bisa diberikan dari orang tuanya, terutama ibunya. Karena kan dia 9 bulan nih ada di rahim ibunya. Harus tahu kehangatan tubuh kita, dia merasakan Terus tiba-tiba itu. dia keluar dari rahim ibunya, pasti nyari-nyari juga nih, nyari-nyari suara ibunya yang paling dia merasa familiar. Jadi is okay kalau diangkat tuh is okay, nggak usah takut bau itu tadi daripada bau jengkol atau daripada bau kos kaki bayinya, ya kan mendingan bau ibunya ya. Nah ini kayaknya bayi kamu udah nungguin nih di rumah ya. Jadi Nindi terima kasih sudah hadir di sini. Nggak boleh lama-lama ditinggalin. Baru 40 hari ya. Ini buat kamu oleh-oleh ya. Tapi jangan kemana-mana, terutama kalian ya calon bapak calon ibu ya. Tetap di sini masih ada Dokter Meta. Tetap bisa rasa. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gua kece, gua kece, gua kece, gua kece. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gua kece, 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 gua kece.
Dokter Meta Hanindita di sini dan saya beruntung sekali bisa berteman sama Dokter Meta karena saya juga mendapatkan beberapa bukunya. Salah satunya yang beberapa waktu lalu itu sebelum buku yang ini adalah buku untuk beraktivitas sama balita ya. Itu kepake banget untuk nanti yang mau punya anak atau aku mau punya anak lagi itu pasti akan kepake sampai sekarang disimpan terus. Dan ini yang terbaru adalah panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun, jadi dalam setahun. Kadang-kadang itu yang bikin kita bingung kalau bayi pertama. Umur masih kecil banget, kita nggak bisa terlalu banyak macam-macam. Gimana caranya kita komunikasi sama si bayi, gimana kita bisa ngerti bayi itu maunya apa. Beruntung sekali loh kalian hadir di sini. Kalian ini kalau minggu depan punya anak udah siap loh. Semua informasi ada di sini ya, luar biasa kalau... Kalau ya oke nggak minggu depan deh, bulan depan deh ya, nggak kuliah dulu ya. Oke, jadi ini buku isinya ini Mamiklopedia. Semuanya informasi itu ada di sini ya. Tapi yang paling persepsi suka orang salah, misperception itu apa sih? Punya bayi 0 sampai 1 tahun itu yang sering ditanyain. Banyak banget, misalnya menyusui ya. Menyusui, oke. Katanya kalau menyusui, ibu ini ada menyusui, makan pedas-pedas, bayinya mencret. Nah iya, gitu. atau bayinya ikut kepedesan. Benar, iya. atau minum, ibunya minum es, menyusui, anaknya batuk pilek. Anaknya masuk angin. Iya benar, banyak loh yang kayak gitu, yang tapi percaya. itu enggak sebetulnya. Enggak. Jadi kita boleh makan pedas nggak masalah, asinya nggak kepedesan. Mengenai soal yang makan pedas itu, jadi pada prinsipnya kalau ibu menyusui makan makanan yang pedas, di dalam makanan pedas itu ada yang namanya capsaicin. Senyawa capsaicin ini memang pada beberapa bayi ada yang sensitif sehingga bisa menimbulkan mencret. Tapi bukan berarti bisa alergi, asinya ya? pedas. Oh, jadi nggak sehah-sehah tuh bayi. Iya. Kepedesan gitu. Nggak gitu juga. Bala-bala, tambahin bala-bala. Nah, bala-bala itu bakwan ya. Oh, ada juga yang katanya gini, kalau bayi baru lahir itu, nih bedanya di Indonesia, bayi harus dibedong. Kenceng banget sampai bayinya begini. Ya kan? Sementara kalau kita lihat bayi-bayi luar negeri, nggak pakai tuh dibedong sampai kayak lemper gitu. Itu sebetulnya boleh atau nggak boleh? Boleh sebetulnya. Oh, boleh. Karena itu tadi untuk menenangkan bayi. Kalau dilihat tadi ya teknik gendongan yang untuk menenangkan, itu posisinya kan agak seperti dibedong. Jadi posisi bayinya, tubuhnya agak dibedong itu untuk meniru posisi bayi pada saat di dalam rahim supaya lebih membuat bayi itu merasa nyaman. Oh gitu, tapi sekeras apa? Nggak terlalu harus. Enggak, jangan. Jadi bayi aku udah anteng dibedok, bukan anteng, kagak bisa gerak juga kan. Kayaknya gitu ya. Kaku gitu ya. Atau taruh koin di puser gitu. Oh iya, itu juga banyak ya. Itu benar? Bukan. Itu ada salah satu kelainan yang namanya memang hernia umbilikalis. Tapi pada anak nanti akan bisa membaik sendiri, nggak perlu pakai ditempelin. Oh ya udah ya, dari pusernya koinnya bisa dilepaskan. Masih ada. Dari bayi masih ada. Soalnya kata ibunya jangan dilepas ya. Nanti aku ada masalah gitu. Jadi ini jadi ini buku macam-macam. Ada tentang nursing, yaitu menyusui, gimana kalau misalnya bayi menolak menyusui, kita harus melakukan apa. Ada obat-obatan yang bagus saat menyusui, karena aku waktu menyusui juga nggak banyak asinya keluar, cuma 4 bulan, terus orang pada menghakimi bilang, ibu macam apa kamu cuma 4 bulan, sementara sorry, gua gini-gini juga nggak keluar. Aku daun katuk, aku makan, aku gadoin, aku taruh di wajah aku sampai itu nggak itu juga. Jadi semua tips ada di sini ya. Ya, itu memang pada prinsipnya buku ini saya tulis memang berdasarkan frequently asked question dari orang tua yang baru punya bayi sampai umur 1 tahun. Jadi kan pertanyaannya itu sebetulnya mirip-mirip sih, berulang terus makanya saya rangkum. Dirangkum aja biar semuanya bisa baca di sini. Ini buku bisa didapat di mana aja ya? Betul, di seluruh toko buku se-Indonesia. Wah gila, oke banget loh. Punya anak sudah berapa sih dokter? Dokter Meta? 1. Berarti kalau punya anak 1 dan sudah mengeluarkan berbagai macam buku tentang cara merawat anak dan lain sebagainya, berarti anak di rumah anteng-anteng aja dong? Bisa dibilang begitu, sangat suportif kok, sangat mendukung. Oh, nyenengin banget ya. Ini Dito punya bayi belum setahun nih. Iya, lagi ada yang mau ditanyain? Lagi lepas ASI ya? Apa? Lagi lepas ASI. MPASI. Enggak lepas juga sih, apa yang namanya itu? ASI sama makan. Iya, makan mendamping. Tadi aku udah nanya, tadi aku kan juga lihat bukunya. Aku nanya-nanya 6 bulan tuh yang baik makanannya apa. Karena kan kadang-kadang kita udahlah kasih nasi merah aja dibuat bubur, itu bener apa enggak. Terus aku udah mau ngasih telur, ternyata belum boleh kan makan telur. Kayak gitu-gitu. Memang
parenting itu susah sih Teh. Maksudnya harus belajar banget ya ternyata gitu Teh. Jadi kalau pertama kali kita kasih bayi makan itu apa dulu yang boleh? Yang penting memang daging nggak boleh. Sebetulnya boleh asal di blender, di konsistensinya blender. Blender, Teh. Udah boleh dia masuk perut daging. Tapi rekomendasi pertama dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk pertama kali makan itu bubur susu terfortifikasi Tuh, memang. bubur susu. Oh, bubur susu. Oh, Iya. itu yang paling benar. Baru kita boleh campur sayur dulu atau buah dulu? Nah, itu juga banyak banget tuh kan ya, paham ada yang bilang harus sayur dulu, harus buah dulu. Sebetulnya yang sebaiknya itu tadi tuh bubur susu dulu, yang lainnya nanti boleh dicampur. Pokoknya makanan intinya itu adalah karbonya dulu, bubur susunya Karbonya itu dulu. dulu. Oh enak ya jadi bayi boleh makan karbo ya. Kalau aku nggak boleh makan karbo. Masa tadi Aku tadi makan. Harus makan biar kuat. Iya benar aku makan. Kalau Teteh? Oh martabak tuh karbo ya. Aku kira martabak itu sejenis salad. jauh kali. Berarti besok-besok bikin buku dong tentang orang dewasa yang Iya. sudah punya Oh, iya, bayi iya. besar Boleh, gitu. boleh, Jadi boleh. kita tahu harus makan apa. Dokter Meta terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama. Sukses untuk bukunya. Sama-sama, terima kasih. Mamikopedia penting sekali nih panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Untuk yang masih bingung-bingung anak pertama ini penting banget, semuanya ada di sini. Ini aku ada oleh-oleh ya, terakhir ke sini sudah terlalu lama ya kayaknya ya. Belum dapat kan yang ini? Ini yang lagi trendy sekarang. Aduh ini kalau nggak pakai kaos ini jangan bilang kalian hipster. Ya. Karena saya kece dan hipster harus It's saya pakai. hipster ya, you Terima hipster kasih. now. Lihat tuh, cewek kece sepanjang masa tukang makan martabak. Oke, wah terima kasih semuanya. Dah, selamat siang. Yang punya anak gua beli buku